Ada Sananta kali ini kuasai bola. Sananta. Kekuatan Sananta ya, striker yang bisa berduel meskipun. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal walaupun kalah dari Malaysia asal Gini. Sejatinya Timnas Indonesia U23 masih memiliki dua opsi untuk bisa mencapai semifinal Piala AFF U23 2023. Opsi pertama adalah Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal dengan menjadi juara grup B, namun peluang ini terbilang sangat kecil terjadi dan lebih ke mustahil. Jadi, peluang terbesar Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal adalah dengan mengharapkan status runner-up terbaik. Perlu diketahui, Piala AFF U23 2023 terbagi menjadi 3 grup. Kabar baiknya di grup C, Filipina dan Laos sudah berjumpa dan berakhir 2-2. Kedua tim itu akan menghadapi Vietnam di pertandingan tersisa. Di atas kertas, Vietnam jelas lebih unggul dan diprediksi bisa menang atas Filipina dan Laos. Jika itu terjadi, maka dari grup C peringkat kedua hanya memiliki 1 poin. Andai Timnas Indonesia U23 menang atas Timor Leste saja, mereka sudah unggul karena mengoleksi 3 poin. Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan Timnas U23 Indonesia, akui lebih beruntung. Setelah berhasil membalikan keadaan dan mempermalukan Garuda Muda, Elangowan Elafarasan mengaku bahwa sebenarnya dia tetap menghormati Indonesia. Dia bahkan mengatakan sebenarnya Timnas U23 Indonesia tak berbeda jauh dari tim asuhannya. Juru taktik negeri jiran itu mengatakan Indonesia tidak bisa tampil dengan pemain terbaiknya. Begitu juga dengan Malaysia sehingga penampilan mereka tidak dalam performa terbaik. Tentu kami menaruh respek kepada Indonesia, mereka juga memiliki masalah yang sama dengan pemain terbaik yang tidak bisa hadir di turnamen ini, ujar Elangowan Elafarasan. Kami juga memiliki masalah yang sama, saya pikir pertandingannya 50 hingga 50, tegasnya. Hanya Elafarasan menilai Timnas U23 Malaysia lebih beruntung dibandingkan tim asuhan Shin Tae-yong. Kalah dari Malaysia dengan skor 1-2, begini reaksi Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong angkat bicara mengenai kekalahan yang didera oleh Garuda Muda. Shin Tae-yong berujar, Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak seharusnya mengalami kekalahan. Ia menilai momen penalti yang dianggapnya sebagai suatu keputusan yang kontroversial, terutama dalam hal pelanggaran yang melibatkan Kadek Aral. Sebenarnya penalti itu bukanlah suatu pelanggaran. Seharusnya itu bukan menjadi titik penalti dan mungkin itulah yang mengubah alur permainan. Kekalahan dari Malaysia menjadikan Timnas Indonesia U23 terdampar di peringkat ketiga atau dasar dari klasemen grup B. Hasil yang tidak menguntungkan ini membuat peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak semifinal menjadi semakin sulit. Saat ini berdasarkan posisi yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi runner-up terbaik sebagai alternatif. Terkait hasil pertandingan tersebut, Shin Tae-yong menegaskan tetap akan berusaha sebaik mungkin. Meskipun melihat hasil pertandingan, kami akan tetap berusaha melakukan yang terbaik sejauh yang kami mampu, imbuhnya. Meskipun menghadapi rintangan, mereka bertekad memberikan penampilan terbaik dan mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan. Bagi kami, turnamen ini memang terasa seperti uji coba, namun tetap saja kami akan berupaya memberikan performa terbaik kami hingga kompetisi ini berakhir, demikian STY. Media Malaysia salahkan PSSI soal 2 pemain Timnas Indonesia yang batal tampil di Piala AFF U23 2023.
Salah satu media Malaysia Makan Bola soroti dua pemain timnas Indonesia yang batal tampil di Piala AFF U230 2023. Dua pemain timnas Indonesia U23 tersebut ialah Komang Teguh dan Titan Agung yang disangsi AFC buntut dari kerusuhan di partai final SEA Games 2023 lalu melawan Thailand. Media Malaysia Makan Bola pun langsung menyoroti dan menganggap jika timnas Indonesia U23 tak akan menampilkan kekuatan maksimal dalam laga melawan Malaysia. Itu akan mempengaruhi upaya pelatih tim Garuda Shin Tae-yong untuk membentuk skuad yang solid melawan Harimau Muda, tulis media Malaysia Makan Bola. Dalam hal ini, Makan Bola yang merupakan media dari Malaysia ini juga menyalahkan PSSI yang tidak mengecek status pemain yang diboyong sebelum turnamen. Inilah salah satu hal yang membuat penampilan timnas kita buruk, terutama dalam sektor bek pertahanan. Tiadanya Rizky Ridho seakan kehilangan arah permainan timnas malam ini. Siapakah yang patut disalahkan atas kekalahan tersebut? Agenda uji coba timnas U17 Indonesia di Jerman sudah disusun PSSI. PSSI sudah menata agenda uji coba timnas U17 Indonesia selama menjalani pemusatan latihan TC di Jerman. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu. Rencananya TC Timnas U17 Indonesia di Jerman digelar pada September hingga Oktober 2023. Kini skuad Timnas U17 Indonesia besutan Bima Sakti itu tengah menjalani TC di Jakarta. Kalau nggak salah, Pak Waketum juga kemarin memberitahu Timnas Jerman U17 juga membuka untuk uji coba. Tutur pria berusia 53 tahun itu. Ya, kita coba untuk itu, sambung Erick Thohir. Maka dari itu Erick Thohir mendorong agar Bima Sakti harus sudah menentukan daftar skuad inti Timnas U17 Indonesia pada akhir Agustus 2023. Apalagi sudah didampingi Coach Indra Syafri dan Coach Frank Wormuth untuk memastikan di minggu ketiga. Di minggu keempat Agustus, tim inti sudah terbentuk sebelum main dengan U17 Korea dan berangkat ke Jerman, ujar Erick. Sementara itu, Bima Sakti memastikan bahwa pemain yang dibawa ke Jerman harus mempunyai kualitas mumpuni. Dikatakan Bima Sakti, PSSI memberikan keleluasaan dalam memilih pemain. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.